Mungkin di sini ada yang beberapa ya, baru pertama kali ngeliat mukanya dia. Mungkin sering di Instagram ya. Iya. Cuma bingung gitu mungkin. Ini orang siapa? Itu orang ngapain? Jadi singkat cerita ya, ini adalah partner gua, Bro Kakak ya. Dia trader kripto dari tahun berapa, Bro? 2016. Ya, udah sekitar Udah satu lama dekade lah ya. Iya. 3 cycle dan gua tuh sebenarnya banyak yang nggak bisa bedain antara kita tuh ngapain bedanya. Yes. Banyak yang tanya. Kadang di Instagram gue banyak yang tanya. Jadi gue kasih tau di sini. Gue tuh investor. Gue belinya Bitcoin. Makanya kalau di belakang situ tuh di kantor gue ada chart Bitcoin belakang. Bro Kakak ini trader ya. Dia dulu, jadi lu ceritain background lu dari awal. Jadi background saya ya di financial market itu dari SMA sebenarnya. Tapi dulu yang saya ikuti itu Olimpiade Pasar Modal. Jadi tentang teknis perdagangan saham di Indonesia dan banyak juga sebenarnya Olimpiade yang saya ikuti dari ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya, dan itu perkenalan saya dengan market. Saya pun juga encounter dengan kripto dan Bitcoin SMA sebenarnya udah ya, around 2015 2016 itu saya lulus. Waktu itu ya ditawarin temen dari US. Harga Bitcoin waktu itu masih 3 juta ya kalau dirupiahkan. Tapi karena skeptisme dan lain sebagainya, 2018 encounter dengan XRP dan lain sebagainya, baru fokus untuk benar-benar capitalize di market itu 2021 and so on. Jadi sebelumnya saya encounter dengan banyak sekali saham, forex dan lain sebagainya. Nah itu lu dari technical. Waktu ikut Olimpiade Pasar Modal tuh umur berapa, Bro? Waktu itu 16 tahun. 16 tahun 15 ya waktu 15 tahun sampai 16 tahun. Okay. Ya, around that time. Ya, jadi itu kelas 2 SMA sebenarnya. Karena kelas 1 SMA saya ini relatif bisa dibilang tidak termotivasi untuk belajar. Tapi karena waktu itu saya kenal banget dengan guru ekonomi dan akuntansi. Saya saat itu Bu Agustin namanya. Oh masih ingat sampai sekarang saya ya? masih sampai sekarang pun masih setiap tahun selalu ke rumah beliau ya untuk silaturahmi. Jadi karena ya tanpa beliau saya mungkin nggak mengenal market keuangan. Dikenalkan di market keuangan dan ya hingga akhirnya itu sudah mendarah daging. Dari saya lihat chart, saya mengeksekusi perdagangan dan akhirnya kayaknya ya setelah fokus di market kripto sebenarnya. Oke, kenapa waktu di saham lu akhirnya nggak lanjut? Karena approach lu technical waktu itu. Yes, pertama ya keterbatasan modal waktu itu. Karena ya saya masih sekolah dan ketika sekolah pun saya ikut berbagai lomba itu untuk dapetin capital. Tapi karena kurangnya modal ya waktu itu menjadi not interested that much. Dan kedua karena kurangnya motivasi juga. Tapi kenapa waktu itu saya akhirnya di kripto sangat termotivasi? Karena waktu itu momen COVID itu merubah banyak orang, perspektif banyak orang tentang dunia, tentang keluarga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya memutuskan saya harus fokus di sini. Dan waktu itu urunan dengan istri saya modal nggak sampai 30 juta ya, 28 sekian ya. Jadi modal lu masih kurang lah ya waktu itu sangat kurang. Itu pun juga kalau kita relatif ya bandingkan dengan sekarang juga relatif kurang juga. Tapi kan dulu belum istri niatnya, kan? Dulu ya, waktu pacar dulu kan, minjem pacar. Terus akhirnya duitnya berlipat ganda, jadi istri berlipat ganda lagi. Oh, tambah rezeki, anak kali lagi ya. Jadi berevolusi ya kita ngomong. Oke. Nah ini menarik, Bro. Karena kan kalau gua teman-teman banyak yang nanya kan sebenarnya gua itu awalnya bagaimana. Nanti ini ada hubungannya, Bro, sama kemarin ada sempat video di YouTube yang gua pengen bahas ya. Jadi gua itu mulanya teman-teman banyak yang tahu pedagang sebenarnya. Bukan pengusaha bahkan, pedagang awalnya. Pomade ya dulu ya? Iya. Kalau pengusaha sebelum pomade jualan apa dulu? Pertama kali itu gue pernah jualan buku sulap, Bro, itu zaman SD. Jadi gue tuh udah aneh-aneh sebenarnya. Ya, ini sebenarnya Poma itu udah venture ke berapa gitu. Gue SD tuh udah jualan. Agak ini juga ya, agak memotong karena saya dulu juga waktu TK, Bro. SD kelas 1 juga. Itu juga jualan kue-kue nastar dulu. Dari orang tua kue nastarnya saya ambil terus saya tukerin toko mainan. Ya, dari dulu pun juga udah trader sebenarnya. Jadi kayak ngambil kue gratis terus saya tukerin sama mainan. Lu arbitrage ya? Saya beli mainan pakai kue yang dibuat orang tua saya. Dan sama juga sebenarnya sama Bro Timothy ya. Waktu SMA pun saya juga jualan es boba dan lain sebagainya. Cuman ya saya itu nggak fortunate di bidang bisnis.
Bisnis apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan, itu failed. Dari jualan rumah, jualan tas mewah, dan lain sebagainya, failed. Tapi dikasih rezekinya di market, dari trading. Di market crypto terutama. Jadi semenjak saat itu ya saya fokuskan. Bahkan sampai sekarang pun saya fokusnya tetap di trading crypto. Kalau Bro Timothy ini kan multi investor sebenarnya. Jadi ada banyak lini yang dikerjakan. Tapi kalau saya ya nggak ada lininya, ya satu lininya. Trading crypto aja. Jadi dulu jualan boba juga, gue juga pernah jualan boba. Jualan boba karena emang waktu itu hype banget ya. Boba itu Thai tea gue tapi bukan boba. 3 bulan awal masih bikin duit ya, tapi setelah itu udah bear market bobanya. Jadi lu coba nyari duit. Kalau nggak salah lu juga dulu pernah jadi ini kan, agen properti kan? Iya, 2 tahun ya. Kayak jual berapa? Listing nol. Kan 2 tahun jualnya nol. Terus habis itu ke market 2 hari. Langsung double duitnya. Tapi kadang gini gak sih bro, kadang tuh uang pertama yang lu dapet, itu yang bikin lu paling semangat. Jadi gue tuh biasa dibilang kan, oh lu harus cari 100 juta lo. Enggak menurut gue. Kayak lu cari 1 juta pertama lu, misalnya dari market nih. Iya. Itu pasti bikin lu percaya diri. Dan saya ngomongnya thresholdnya ya. Ada orang yang bilang thresholdnya 100 juta atau 1 miliar. Tapi saya bilang kalau kamu dapetin 100 juta pertama di bidang apapun, menurut saya chance-nya besar. Lu pede pasti habis itu. Kamu bisa terus di bidang itu. Kayak di kripto nih misalkan, kamu dapat 100 juta pertama, big chances itu bisa terus menghasilkan. Coba komen ya. Konsistensinya itu. Yang selama ini kan nonton konten di Aceh atau konten gua ya, yang dari mungkin dari market atau dari luar market, coba kalian komen. Gue pengen tahu berapa banyak di sini yang udah nyampe 100 juta pertama ya. Ntar kalian coba komen, nanti gua akan lihat lagi. Jadi gua melihat menarik ya bro ya, dimana orang tuh punya skill yang berbeda. Jadi gue tuh dulu jualan, market tuh jadi tempat untuk gandain duit gue, tapi dari gaya investasi. Jadi gue fokusnya jualan, market gue taruh duit, dia grow. Waktu itu gue beli saham Barito Pacific, saham BCA itu gue beli terus dia naik. Kalau lu dari dulu memang even dari saham pun yang lomba pasar modal lu lombanya teknikal kan? Iya teknikal. Jadi lu emang dari dulu lu coba cari perbedaan harga yang lu bisa eksploitasi setiap harinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah balik lagi, di market tuh semua orang menurut gue punya caranya masing-masing. Jadi ada yang style investasi, ada yang style trading, macam-macam. Kungfunya kan ibaratnya semuanya macam-macam. Setuju. Tapi kenapa akhirnya lu milih trading gitu? Apalagi trading yang relatif sebenarnya lebih high frequency kan sebenarnya. Ya. Lu bisa ngambil 3 trade sehari, 2 trade sehari. Kalau gue mungkin 1 trade dalam mungkin 6-12 bulan. Transaksi gue kecil sekali. Kenapa begitu? Pertama, karena saya lihat kripto ya, waktu itu momentumnya lagi bagus banget. Kedua, momentum itu memberikan kita volume dan juga volatilitas. Yang mana volatilitas itu kan memberikan kita peluang. Ya ada alasan kenapa saya cenderung lebih suka ya dengan approach yang jangka pendek. Meskipun waktu itu saya juga memainkan swing play, tapi itu juga sifatnya trading. Jadi saya selalu jual semua altcoinnya. In the end of the cycle, or in the end of the month, or in the end of the day bahkan. Karena saya punya prinsip bahwa ketika uang kalian tuh kecil, untuk itu bisa compounding atau menggulung, yaitu kamu harus punya strategi untuk take the profit home. Take the profit home supaya kamu bisa membesarkan posisimu atau raise the bet ketika kamu ambil the next trade. Itu yang berbeda dengan ketika kita hanya buy and hold. Ya buy and hold 1 tahun naik sekian, 1 tahun lagi sekian. Itu relatif oke kalau in the first place kalian punya modal yang gede. Tapi kalau modal kalian kecil, untung ambil buat nanti next trade, untung lagi. Next trade lagi, trade-nya dari $1.000 jadi 1.200. Next trade lagi untung jadi 1.500. Jadi sizingnya membesar. Dengan approach bahwa kita take the profit home. Ya. Kebanyakan orang yang saya lihat ini mereka nggak bisa take the profit home sehingga ketika posisinya udah retracing ya mereka udah kehilangan profit bahkan ntar juga kehilangan modalnya. Jadi saya selalu melihat ya approach-nya itu bahwa di market crypto ini selalu ada peluang. Ini yang menurut saya beda dengan waktu itu. Saya lihat di saham emitennya juga nggak terlalu banyak. Forex juga pair-nya ada berapa sih? Oh lebih sedikit lah, lebih sedikit. Round ya 20-an. Di bawah ya beberapa broker. Tapi di kripto ini setiap hari ada listingan koin baru. Yang mana kita bisa ambil approach 2 arah ya untuk dia bisa naik. Untuk eksploitasi pergerakan harganya ya. Pergerakan harga dan juga saya lihatnya market momentum dan juga market psychology.
Jadi kan di chart itu kita bisa melihat ya kecenderungan di market ini bisa naik atau turun dan kita bisa ambil yang namanya alpha di situ atau potensi naik dan turunnya. Nah ini kan tapi banyak sebenarnya orang Indonesia bahkan yang ngikutin kita lama itu nggak paham bahwa memang ada bro profesi seorang trader tuh ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di negara yang maju seperti Singapura, Dubai, Hong Kong itu profesi yang sangat apa ya prestis ya. Jadi kalau lu bilang kayak lu trader di Goldman Sachs tuh prestis. Lu trader di Wintermute di kripto itu prestis gitu loh. Lu jadi trader di market maker di Jane Street itu orang semua pasti begini. Setuju. Tapi di Indo itu justru unik. Negatif. Trading itu judi. Karena mungkin ya kurangnya edukasi di negara ini. Jadi ketika kita ngomong kripto haram. Gitu kan. Udah pasti nggak benar. Oh kalau kripto itu begini, kripto itu begitu. Tapi kalau kita lihat di Abu Dhabi aja bro. Di Dubai. Wah itu sangat diterima bro. Bahkan bank tuh disuruh bikin. Kalau bisa. Bahkan mereka bikin sistem gimana kripto itu bisa syariah compliant. Mereka tuh sangat ahead dari banding negara-negara kayak kita bro. Karena banyak banget yang bilang, misalnya gue bahas tentang Bitcoin. Ini sales Bitcoin gitu kan. Oh ini jualannya Bitcoin, ini scam. Kenapa menurut tuh persepsi seperti itu? Karena pertama sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya. Tapi di seluruh dunia saya bilangnya. Bahwa rasa memiliki itu bagi sebagian orang timbul ketika kita lihat fisiknya. Sama seperti orang bilang emas ini berinvestasi, properti ini berinvestasi. Karena mereka beli emas dibawa pulang, mereka taruh ke brankasnya. Properti mereka beli tanahnya, mereka bangun rumahnya, itu jadi mereka tinggal. Sehingga untuk menerima Bitcoin yang mana ini wujudnya nggak ada, sulit. Karena jangan salah lah, orang bilang, saham dan lain sebagainya. Saham itu dulu, tahun 80-an ada kertasnya. Betul. Sebelum ada Jakarta Automated Traded System, itu semua benar-benar diperjualbelikan kertas wujudnya. Jadi, hanya kripto yang menurut saya itu benar-benar completely change the narrative and the mindset bahwa asetnya ini benar-benar nggak ada wujudnya. Value-nya ini hanya datang ke orang-orang yang percaya. Nah, tapi kan orang kan argumen semua orang begitu kan, fisik sama non fisik kan. Bahwa kalau rumah itu ada harganya karena ada fisiknya. Tapi kan sebenarnya harga rumah itu juga relatif ke supply dan demand orang rumah sendiri. Itu kan pasar kan bro sebenarnya. Dan kripto kan juga sama. Jadi kripto ini menurut gua salah satu perkembangan paling cepat di negara kita tapi walaupun dengan SDM yang kurang. Adopsinya paling tinggi se-Asia. Saham tuh untuk ngumpulin 4 juta tuh butuh 20 tahun bro. Kripto tuh waktu itu ngumpulin 4 juta tuh dalam sebulan. Jadi progres 20 tahun capital market Indo itu dibalap sebulan usage-nya dengan kripto. Dan itu kalau itu nggak bikin kalian mikir apakah ini aset yang baik untuk kalian pelajari atau enggak. Ya soal itu ya kalian silakan sih. Kita nggak pernah larang ya orang mau jadi tukang nasi goreng, orang mau ini bebas. Tapi kenapa menurut tuh nyari duit di sini lebih efisien? Karena data itu juga didukung ya oleh market ya. Kalau kita lihat datanya dari KSEI 2020-2021 ketika pandemi waktu itu jumlah investor saham itu naiknya 90%. Tapi kripto waktu itu jumlahnya itu naik 180%. Double dari saham. Yang mana ini asetnya benar-benar baru, langsung diterima orang dan tiba-tiba langsung boom. Karena yang saya lihat orang ini melihat harapan bro. Karena kripto yang nggak berwujud ini membuat orang yang benar-benar percaya dan fanatis, itu tinggi sekali rasa fanatismenya. Berbeda loh dengan orang yang di awal terlihat seperti aset konvensional. Jadi bagi mereka para believer ini yang udah nyemplung dan masuk di sini, mereka udah nggak bisa keluar, saya bilang. Mereka akan terus di sini dan juga terus ya jagain apinya supaya nggak mati. Berbeda dengan aset-aset konvensional yang lain. Karena aset konvensional yang lain di depan bilangnya investasi dan lain sebagainya. Ketika dia udah nggak mencapai return tertentu, mereka ini udah goyah ya. Tapi kalau mereka yang beli Bitcoin, mereka invest di kripto, saya nggak lihat orangnya lari ya. Itulah mengapa ya adopsinya sangat cepat, jumlah ininya sangat tinggi ya karena orang percaya dengan nilainya. Orang yang percaya dengan nilainya memperoleh keuntungan, ajakin orang lain, orang lain lagi masuk ke situ, ajakin orang lain lagi, sehingga snowball effect-nya memang luar biasa di kripto ini. Berbeda ya, dengan aset-aset lain yang konvensional, ya saya untung udah. Kalau mereka udah untung tuh rasanya mereka tuh nggak mau ajak orang lagi masuk. Ini berbeda dengan kripto. Ya, kripto
ketika kita udah believe, kita dapat hasilnya, dan kita percaya ini adalah bagian dari suatu revolusi keuangan, ya kalian pasti ajak orang-orang lain ya. Ini kan seperti demo kan sebenarnya. Betul, ini kan sebenarnya kalian paham kan, soalnya ada yang bikin argumen seperti ini. Kalau memang misalnya lu ketemu gunung emas, kenapa lu kasih tahu orang lain? Maksudnya gunung emasnya Bitcoin, kenapa lu kasih tahu Bitcoin? Karena ini bukan masalah gunung emas. Bener. Ini berbeda, ini revolusi sistem keuangan dunia. Ya ini obor kan sebenarnya, bukan gunung emas. Gue percaya kalau Bitcoin menang, uang itu dibenerin, manusia akan jadi spesies yang lebih baik. Itu gue percaya dengan hati gue, makanya itu apa yang gue kerjakan di sini. Ya ini obor bener. Ini bukan gunung emas gitu. Obor kita estafet kan. Kalau suatu saat kita berdua udah nggak ada, kalian yang ngelanjutin. Yes. Obor nyalain semua api-apinya. Jadi ini bukan gunung emas teman-teman. Ya kalian jangan salah tangkap gitu loh. 1 Bitcoin untuk gue tuh tetap 1 Bitcoin, nggak ada harganya. Ini revolusi sistem keuangan. Kalian tuh masih kira gue tuh lihat Bitcoin dengan kacamata harga mata uang yang kalian kira? Enggak. Gue udah tinggalin tuh mungkin sekitar 3 tahun lalu bro. Yes. 1 Bitcoin untuk gue tuh hanya 1 Bitcoin. Dan kedepannya akan terus seperti itu. Nah ngomongin soal Bitcoin bro, kita akan masuk bro ya untuk bahas harganya sekarang. Oke. Di 94.197. Nah ini lu lihat secara price action apa yang lu lihat sekarang bro? Karena banyak yang masih mungkin ini kita bahas dari kacamata 2 arah ya bro ya. Ya. Ada yang investor. Bener. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Ada juga yang trader. Apakah ini gimana nih kalau dia udah punya barang? Apakah ini saatnya take profit jawabannya? Untuk take profit atau enggak, tergantung 1, kita masuknya dari kapan, 2, tujuannya apa. Kalau teman-teman memang tujuannya untuk jangka panjang, trimming itu nggak masalah. Tapi rebalancing ke cash dengan harapan kita nanti akan membeli lagi. Tapi kalau nggak bisa ya, dan teman-teman ingin fokusnya jangka panjang, ya teman-teman bisa bangun exposure over time. Kalau punya modal 100, jangan langsung dimasukin ke market saat itu juga. Teman-teman coba deh beli setiap minggu, setiap bulan, atau setiap kali punya uang. Itu jauh lebih bagus ya punya exposure over time daripada kita coba timing the market. Karena timing the market yaitu risikonya teman-teman miss the bottom. Dan ketika harga naik, teman-teman nggak punya exposure ketika aset ini naik. Bitcoin saat ini, ya kita lihat weekly chartnya, ya dia bounce perfectly di area 75.000. Dan saat ini berada memang di area bearish order blocknya di weekly chart. Tapi ya kita melihat weekly chartnya ini cukup oke. Bullish 13% up dan volume ya juga mendukung. Jadi menurut saya ya dalam beberapa saat, ya, beberapa bulan ke depan, karena kalau teman-teman yang nggak aware ya kita udah bilang ya untuk buy the dip di channel Akademi Kripto di area 75.000 dan untuk sekarang saya melihat ya memang ada potensi ke 100.000, 110.000 dalam beberapa minggu ke depan sampai beberapa bulan.